Selamat malam semuanya. Welcome back di live thread kali ini ya. Em, Seperti biasa ya, di live thread ini kita akan ngebahas tentang trading tentunya, forex trading ya. Dan kita juga akan mengambil posisi di pair ya. Dan silakan 20 menit pertama saya gunakan buat Q&A. Yang mau tanya seputar trading silakan ya, sambil gue ngebahas apa yang gue sharing minggu lalu tentang psikologi trading ya. Silakan juga yang mau tanya tentang psikologi trading ya, gimana caranya dan tips-tipsnya apa gitu ya, silakan ya. Dan buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa cek OctaFX, linknya ada di description. Kalian bisa daftar dan join menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan sekali lagi buat kalian yang apa ya, ibaratnya mengambil signal atau informasi dari video ini ya, dari live thread kali ini, itu resiko ditanggung sendiri ya, dan sesuaikan lot masing-masing. Oke, saya kasih disclaimer untuk kalian yang mau trading bareng sama saya. Oke, selamat malam semuanya. Malam dari Bali. Halo Bang, pakai expert advisor plus minusnya dengan pakai indikator di mana ya? Expert advisor itu dibuat berdasarkan indikator sebenarnya sih. Sebenarnya nggak ada masalah expert advisor ya kalau mau pakai, asal dibikin sendiri gitu supaya kita tahu pakainya apa dan untuk kondisi market yang seperti apa ya. Saya nunggu seminggu doang buat nonton live. Thank you bro White. Tertarik trading gara-gara Bang Daryl. Mantap bro Agus. Bekasi hadir, halo. Bro Sodikin dari Bekasi, halo. Bang, Astronaci punya tim riset buat kembangin EA gak? Belum tahu ya, saya nggak tahu informasi itu, kayaknya sih belum ada ya. Ciledug hadir, halo bro dari Ciledug. Bang, dana awal 500k nih mau belajar trading. Cukup ya, 500k tuh udah cukup sih. Tradingnya 0,01 aja ya. Boleh dong bang buat konten fundamental news. Nanti saya buat ya tentang fundamental news. Kenapa gold kemarin abis news bisa naik sampai 50 pips dalam waktu 1 menit? Gold memang range-nya besar ya. Jadi kalau misalnya dia naiknya itu range-nya 50 pips tuh masih kecil gitu dalam 1 menit. Bisa jadi dia sampai 100 pips, 80 pips gitu juga bisa. Saya habis MC vakum 3 minggu, terus minggu ini trading lagi, main lagi. Biasain kalau misalnya membahasakan nge-trade itu trading ya, jangan pakai main ya. Jadi mindsetnya tuh nanti bukan seperti main forex atau main saham gitu, tapi dibiasakan trading saham dan trading forex gitu ya. Beberapa hari ini udah oke psikologinya, begitu win greedy menyerang lagi. Ya itu hal biasa. Jadi yang dilakukan itu sebenarnya kalau masalah psikologis tuh kita sadar diri aja ya. Jangan, kalau sudah greed ya kita harus sadar kalau kita sudah greed biar kita bisa nyetop gitu loh. Makanya bikin yang namanya trading plan ya buat ngurangin greedy segala macam ya. Bang mau tanya, analisa teknikal di forex bisa diterapkan di market crypto gak? Bisa. Jadi semua market yang ada candlesticknya ya, ada pergerakan harganya, itu bisa dipakai ya. Nggak cuma kripto doang malahan ya, apapun komoditas kayak segala macam itu bisa. Alasan membuat akun lebih dari satu apa bang? Jadi biasain ada akun kecil dan juga akun yang standar. Akun kecil tuh buat apa? Buat kalian full margin segala macam bebas gitu ya. Bang, cara agar nafsuan open posisi terus gimana? Bikin trading journal ya supaya kita nggak opennya tuh nggak diukur gitu loh. Ada reasonnya segala macam. Apakah forex itu legal di Indonesia? Tergantung ya, tergantung pengertian legalnya itu apa. Kalau buat saya sih selama nggak merugikan orang itu legal sih.
Itu indikator apa aja Bang Daryl? Di sini yang ada di layar itu adalah moving average ya, exponential moving average. Saya pakai 213490 ya. Dan di sini ada simple moving average 200, di bawah ada MACD dan stokastik. Lagi sakit Bang, kok kelihatan lemes? Lagi kurang enak badan ya. Kurang tidur aja sih sebenarnya. Jayapura hadir. Halo Jayapura, luar biasa. Konsep trading itu kayak Bang. Maksudnya gimana ya, Bro? Bro CMS, konsep trading itu kayak kalau MC bagusnya istirahat berapa lama, Bang? Kalau saya biasanya sekitar 2 mingguan lah, jangan trading dulu. Lebih baik review-review apa yang kita sudah pelajari dari awal, nanti baru trading lagi gitu. Kalau bisa mulainya dari demo. Jadi abis kita review, kita mulai demo dulu buat nge-build kita punya confidence. Itu nanti baru kita trading balik lagi ke market. Garis kuning itu indikator apa ya? Ini simple moving average 200. Kenapa banyak broker besar yang diblokir pemerintah? Ya karena tidak diawasi Bapepti ya. Ini broker-broker yang diblok pemerintah itu ada broker-broker luar. Mas Daryl, kalau ada negative divergence kemudian beberapa menit ada positive divergence di pair yang sama dan TF yang sama gimana? Itu jarang terjadi sih ya. Kalau misalnya ada negative divergence tiba-tiba muncul positive divergence itu jarang sih. Jadi tapi tetap perhatikan di mana munculnya. Jadi misalnya negative divergence itu munculnya di resistance dan support. Berarti kan itu ada confluence-nya kan, ada klasterannya gitu. Jadi utamakan yang ada klasteran yang pendukungnya gitu, konfirmatornya itu diutamakan. Bang, bahas indikator yang beredar gratis di website. Terlalu banyak indikator itu ya. Jadi menurut saya fungsi indikator itu sama aja sih. Jadi agak gak worth it buat dibahas ya. Kalau trading swing itu di time frame berapa? Bisa di H1, bisa di M30 ya. Kalau saya biasa di M30 untuk trading. Untuk entry maksudnya. Bang, sebagai trader investasi di mana? Sebagai trader investasi di mana? Tergantung mau trading apa ya. Kalau saham ya bisa bikin account di sekuritas dulu ya. Bahas strategi sama win rate yang paling efektif. Saya sudah pernah kasih strategi di beberapa video saya tuh lumayan banyak ya. Jadi dan yang saya kasih itu sudah di backtest dengan win rate yang lumayan. Jadi tinggal diikutin aja sebenarnya, Bro. Habis grid kena loss revenge trade, udah nggak pakai jurnal lagi, padahal awalnya udah pakai jurnal terus. Mesti belajar meditasi kayaknya. Ya, jadi emosi itu memang paling susah ya untuk dikalahin itu ya diri sendiri kalau trading ya, karena kita berkutat sama emosi kan. Jadi kalau misalnya udah pakai jurnal awalnya bagus-bagus gitu ya dipertahanin, jangan gara-gara satu trade semuanya hancur gitu. Setelan stokastik yang eksponensial apa yang simple? Sepertinya ini yang eksponensial, yang simple, sorry. Yang simple ya. Kalau stokastik. Teknik Bang Daryl bisa digunakan di binary options nggak? Sepertinya bisa, cuman saya nggak pernah coba ya. Binary itu kan per detik ya. Jadi noise-nya terlalu banyak. Dia per tick soalnya. Bang Bandung hadir Bang. Halo Bro Yusuf dari Bandung. Halo. Saran untuk pemula mulai di modal berapa Bang? Saran saya di 1 juta rupiah atau $100.
dengan trade-nya 0,01 aja ya. Konsep trading itu kayak gimana? Oh, jadi trading itu konsepnya yang paling penting tuh kita nge-grow money, mindsetnya kayak gitu ya. Jangan punya mindset itu buat melipat gandakan uang. Jadi misalnya saya punya $100, saya pengen itu dalam waktu 1 bulan tuh bisa jadi $1.000 gitu. Ya itu sebenarnya sah-sah aja sih, cuman untuk pemula ya, yang belum terlalu paham tentang lingkungan trading, tentang environmentnya tradingnya itu ya jangan kayak gitu dulu, pelan-pelan aja ya. Jadi modal kecil itu untuk awal itu untuk belajar, kita lihat situasinya gimana sih, keadaan market gimana, kondisi harga tuh seperti apa, kalau misalnya dia ada eh, naik itu bisa seberapa gitu loh, kalau turun bisa seberapa kayak gitu. Oke. Bang, coba pakai teknik MA, SND, SNR. Soalnya saya mendalam itu tapi 80% masih gagal. Nanti saya tunjukin ya di live trade ini. Semua trade saya itu cuman pakai price action aja sih ya. Saya nggak pakai indikator macam-macam sebenarnya. Bang, OctaFX bagus, WD Depo lancar. WD Depo saya selama ini lancar ya di Okta, jadi nggak ada masalah. Halo Bang, baru MC mau belajar lagi. Monggo bro, silakan. Semoga bisa berguna ya. Gold bakal naik nggak? Nanti kita bahas tentang semua pair ya. Jadi 5 menit lagi kita bahas pair, oke? Pair index yang yang recommended apa? Yang saya matangin Nasdaq dan US30. Nasdaq US30 tuh bagus sih. Itu dua yang recommend juga sebenarnya. Banyuwangi hadir, halo Bro Gus Martin dari Banyuwangi. Bang, mau tanya kalau misalnya candle H4 situasi sedang bullish trend tapi kena rejection atas dan mantul ke bawah. Kira-kira solusi yang tepat apa? Ya siap-siap sell apa gimana? Turun dulu ke M30 ya, ke time frame lebih kecil. Habis itu lihat apakah ada swing di situ dan apakah ada momennya di situ, ada momentum di situ ya. Kalau ada momentum untuk sell, ya bisa langsung sell. OctaFX fixed rate, enggak, ada yang floating juga. Oke. Pontianak hadir, halo Bro Dedi dari Pontianak. Saham rekomen minggu depan. Saya udah buat videonya, besok saya upload ya. Lihat video dari Bang Daryl Juni mulai dari 0. Oke, Juni baru trading. Juni sampai Agustus belajar teori, backtest, forward test. Minggu ini live account, profit 15%, doain semoga konsisten. Mantap ya, Bro Alta, pertahanin terus. Ya. Jadi kalau yang masih fresh baru mulai justru lebih apa ya? Lebih gampang harusnya kalau misalnya ngikutin guide dari video saya, soalnya apa ya, belum terkontaminasi sama ibaratnya masih empty cup gitu loh. Suka bingung identify pada saat pembalian arah tren, apakah perlu cek TF kecil? Makasih. Coba lihat video saya tentang reversal ya. Ada saya bikin trend reversal video. Itu saya udah bahas lengkap caranya gimana. Magelang hadir, halo Bro David Magelang. USD Jepangin gimana? Nanti kita bahas bentar lagi ya.
Bang bikin materi price action dong. Saya udah bikin price action tuh banyak ya di video, tinggal dilihat aja mau yang mana gitu. Bogor hadir. Halo Bro Denny dari Bogor. Bikin video tentang teknik stop and reverse. Oh ya, itu menarik, boleh juga ya. Nanti saya bikin ya tentang stop and reverse. Itu moving average berapa? Saya pakai 2134 dan 90 untuk exponential moving average-nya. Yang simpelnya saya pakai 200. Tapi ini yang di layar cuma ada EMA 90 sama simple 200. Ciri-ciri kita nggak cocok di dunia trading gimana? Saya sih belum pernah ngerasa, nggak tahu ya, maksudnya belum pernah ngerasa nggak cocok sih ya. Mungkin kalau misalnya kita ngelihat komputer lama-lama pusing gitu nggak cocok ya. Mungkin kita nggak bisa ngelihat chart, nggak kuat matanya pusing, itu mungkin kita jangan trading sih sebenarnya. Kalau bisa ngerusak kesehatan ya jangan lah. Trading saham di sekuritas apa bang? Saya pakai Philips. Swing trading maksudnya swing kali ya, maksudnya bukannya swing trading ya. Swing trading itu maksudnya apa ya? Swing trading itu trade-nya itu jangka menengah ya. Jadi nggak harian juga, nggak apa terus kemudian dia nggak bulanan gitu, nggak apa namanya position trade juga gitu ya. Jadi dia paling tradingnya tuh bisa 3 hari, seminggu, terus diambil, itu namanya swing. Intinya dia makan satu swing aja sih. Untuk di saham tuh ya harian berarti, daily chart. Semangat terus dalam membuat konten dari Solo. Pasti bro, thank you bro. Bang, untuk di forex akun bertumbuh 5% per bulan sudah dalam batas wajar atau kurang? Wajar sih, kalau 5% sih udah oke. Kalau bisa ditingkatin lagi sih ya, per bulan itu 10 lah di forex. Gold gimana bang? Nanti kita bahas ya tentang gold. Spread Okta biasanya gimana bang? Spread Okta itu floating ya, kalau misalnya sama seperti broker lain juga. Kalau misalnya lagi hektik atau volatility-nya lagi gede, ya pasti spreadnya naik ya. Dari jam berapa sampai jam berapa bang dari trading? Saya biasa trading itu dari jam 7 sampai jam 11 malam. Ilmu yang abang sampein ilmu dari astronaci atau hasil pengalaman abang? Dari semuanya ya, semua yang saya pernah hadapin dalam trading tuh saya sharing. Ini udah mulai trading kah? Belum ya. Jadi sebentar lagi kita akan bahas. Ciri-ciri mau drop base rally atau sebaliknya gimana bang? Untuk melihat drop base rally itu maksudnya meledaknya ya, itu bisa pakai Bollinger Band ya untuk ngelihat dia punya momentum untuk meledaknya itu udah deket apa belum. Lihat aja video saya tentang Bollinger Band ya, saya udah bikin. Oke, sekarang kita bahas tentang harga ya, bahas chart. Pertama saya mau bahas gold dulu ya.
Nah, untuk gold ya, em, dari H4-nya ini ada trend line ya, ada trend line dan harga terakhir ini dia sudah break trend line-nya nih kalau bisa kita lihat ya. Di H4 dia break trend line-nya dan dia bikin yang namanya rejection di sini nih. Ini kan ada rejection nih di kaki ini kan ya, ada shadow-nya ke atas. Berarti dia nunjukin ada bullish rejection ke atas gitu kan. Dan kalau kita lihat di M30-nya ya dia juga udah mulai naik ke atas nih. Jadi kalau misalnya kita entry di sini, stop loss-nya tuh tinggal di bawahnya sini nih. Di bawah sini ya. Ini untuk stop loss di 1947. Tapi ini juga nggak main-main ya. 140 pips tuh stop loss-nya. Oke. Dan targetnya ya untuk gold itu 1980-an nih di atas. Di sini ya 1977. Itu target target pertamanya ya, karena di sini juga ada area supply nih di sini nih yang banyak. Ini ada key level juga di sini ya. 1980-an. So itu target kita. Sesi London dan US bagusan mana bang? Saya sih lebih demen US. Sesi US tuh lebih saya suka ya. Euro USD berikutnya ya, saya bahas. Semua pair nih kayaknya dari yang berbanding USD ini kayaknya lagi bullish semua ya. Karena bisa kita lihat ya, Euro USD contohnya di sini ya, kemarin dia trennya juga masih bullish ya, dari moving average-nya juga masih bullish ke atas. Dan terakhir tadi dia bikin base di bawah sini dan udah di break ke atas. Sekarang harganya udah jalan ke atas. Dan targetnya ini untuk siapa namanya nih, si Euro USD. Ini kita bisa ambil range-nya dari sini ke sini ya. Dan kita aplikasikan ke atas ini. Nah ini ya targetnya 1.21080 untuk Euro USD ya. Ini targetnya dia. Oke. Kita lihat turun ke M30-nya. Di M30-nya di area resistance ini ada tendensi negatif divergence ya, bearish divergence. Kalau dia bikin swing high lagi di sini ya, kalau dia naik nih,
Ini bearish divergence jadi, cuman ini kan belum ada ya, belum ada swing high berikutnya yang lebih tinggi dari sebelah kirinya kan. Jadi ini bearish divergence belum jadi ya. Kita tinggal lihat. Euro USD membentuk double top kah? Belum ya, belum tentu dia. Bisa jadi aja, bisa jadi dia membentuk double top, tapi dia belum membentuk di sini nih. Soalnya dia topnya sebelah kiri kan belum kena ya. Masih kita tunggu dulu. GBP Jepang Yen, oke, kita bahas. Dari H4-nya dia trennya masih bullish ya. Sekarang dia lagi koreksi aja nih. So kalau mau siap-siap entry ya, ini udah sebenarnya udah masuk areanya nih. Jadi nanti kalau misalnya mau entry di area sini nih. Ya, di sini ya, area sini yang kita entry. Di M30-nya cari confluence sebanyak mungkin ya. Jadi di area sini kan yang saya biru ini juga ada demand area kan ya di sini. Nah, ini bisa jadi confluence juga. Jadi kalau pas masuk sini kita lihat di bawahnya juga apakah ada divergence. Behavior candle-nya seperti apa, apakah banyak rejection juga, itu juga kita perhatikan. Loss motion di Fibo pakai berapa mas? 1,13 Fibonya. 1,13 atau poin 13. Bang, di XAU bolehkah kita buy pada stokastik di overbought? Stokastik di overbought itu bukan berarti dia pasti akan turun gitu. Bisa jadi dia harganya stay bertahan terus stokastiknya baru turun lagi. Terus pas dia udah mau naik lagi baru harganya jalan gitu. Jadi ini bukan penentu ya, stokastik dia overbought oversold itu bukan berarti harganya pasti akan turun gitu ya. Yang jadi masalah di gold itu sebenarnya adalah ini ya, dia punya fake outnya ini besar sekali ya di sini. Ini kan fake out ya, ini gede banget nih, dan ini bisa jadi bahaya juga nih ya kalau misalnya kita buy. Tapi kalau misalnya kalian ya yang nggak biasa dengan range yang besar seperti gold, jangan trading di gold ya. Ini range-nya besar banget nih. Aussie NZD. Aussie NZD ya, kalau kita lihat di sini. Ini ya, ini saya contohin pakai SND, supply and demand segala macam, price action, pattern ya. Ini tinggal digambar aja semua ya. Ini ada flag, bearish flag. Ini polnya bawah nih 1:1 aja nanti gini ya. Targetnya di bawah sini. Apakah ini udah good untuk entry? Saya bisa katakan iya ya. Jadi ini saya tarik dulu Fibo dari sini ke sini. Sini saya kasih shape di 618-nya, area sini. Ini saya akan beli ya. Jika dia udah sampai hijau nih saya beli nih. Sorry, saya ambil posisi maksudnya. Saya sell.
Gitu aja sih kalau untuk Aussie NZD arahnya ke bawah ya. Tadi yang buat yang nanya. Di M30-nya kita lihat. Ya, bagus ya ini M30-nya. Bearish divergent juga ya. Seperti ini. Oke. Okay. 30 pips. Ini saya sell aja deh. Oke. Aussie Jepang. Saya soalnya ada posisi Aussie cut dong bang, ada posisi buy. Oke, kita bahas. Buy-nya di berapa kalau boleh tahu? Ya ini oke kok kalau buy ya untuk Aussie Kanada. Siapa tadi ini? Bro Andreas. Bagus posisi buy itu udah bener ya. Karena dia udah break, dia punya bearish channelnya. Ini kan bearish channel ya, udah di break nih ke atas. Saya harap sih Kak Bro Andreas buy-nya di daerah sini ya. Jadi ini pas banget nih. Kalau Bro Andreas buy ya, stop loss itu di sini aja nih, Bro. Di bawah kaki yang ada shadow ini, candle yang ada shadow. Dan untuk targetnya Bro Andreas itu sampai sini ya. Udah mau kena sebenarnya nih. Ambon hadir. Halo Bro Firman dari Ambon. Luar biasa. Selamat datang Bro. Welcome. Kanada Jepang. Oke, kita bahas Kanada Jepang ya. Oke, Kanada Jepang. Dia udah break nih tadinya ya ke bullish channelnya udah di break. Dia udah bukan di break sini berarti mengalami percepatan ya. Ini trennya. Tapi sekarang dia balik lagi ke apa namanya ke bearish channelnya lagi. Dan ini kemungkinan besar dia akan stopnya tuh di area sini nih. Untuk Kanada Jepang ya. Di area sini itu untuk stopnya. Jadi dia kena sama pivotnya channelnya dan juga dia kena sama exponential moving average 90 ya. Dan di sini dia kena ke sama demand areanya juga nih yang konsolidasi di sini ya, harga berkumpul di sini nih. Jadi ada 3 confluence di sini ya. So ini buat entry bagus di area sini untuk Kanada Jepang. Tentu saja entry-nya buy, oke. Aussie Kanada tadi kan udah dibahas sih, Bro. Diulang aja videonya. Ini Aussie Kanada saya ulang lagi sekali lagi. Tendensinya masih up, targetnya di sini nih.
Aussie Kanada bukannya head and shoulder ya? Jadi tendensinya udah berbalik arah. Bener, head and shoulder ya. Kayak gini kan maksudnya kan. Tapi kan ini kan head and shouldernya sudah apa ya? Sudah habis gitu loh. Ya, ini kalau misalnya kita 1:1 ini kan udah jadi nih. Targetnya udah kena di sini gitu. Jadi head and shouldernya dia udah jalan. Sekarang dia mau reverse nih. Malahan di sini ada double bottom kan kalau misalnya kita lihat ya. Nih, ini double bottom. Nah, ini double bottom nih. Ya. Ada false breaknya juga, jadi dia kenceng ke atas. So sekarang kalau misalnya dia mau naik sampai mana, ini pakai double bottom juga bisa. Kita punya TP-nya di atas ini. Ini TP2-nya di sini berarti gitu. TP2-nya di area biru ini nih. TP1 di area abu-abu. Seperti ini ya, pastikan ada. Euro CHF. Nah, kalau karakter-karakternya seperti ini saya hindarin ya. Jadi kalau misalnya kita lihat Euro CHF ya, ini kita lihat karakter per candle-nya deh ya. Perhatiin dia banyak wick ya, shadownya banyak, terus harganya tuh ngocok ya. Maksudnya harga itu di atas dihajar, di bawah dihajar, atas dihajar, bawah dihajar. Kalau misalnya kondisi market yang seperti ini saya hindarin buat trade ya. Jadi mendingan cari yang lain lah. Kalau misalnya mau trading euro, mending cari euro yang beda gitu. Kayak euro Jepangnya ini bagus karakternya seperti itu. Oke. Euro Jepangnya ini juga ada tendensi untuk up ya, bullish dia, open ke bawah ke atas. Gold terjun. Enggak ya. Gold ini kalau bergeraknya masih 50-80 pips belum terjun dia. Nah, ini kita lihat ya. Di sini apakah dia bisa reject gitu ya. Nanti dilihat nih candle di gold nih. Pakai L15 aja ya. Jadi kita lihat di M15-nya nanti apakah dia ada reject. Kalau dia reject, kita sebenarnya bisa ambil posisi. Nah, ini sebenarnya udah lumayan oke nih. Kalau kita mau spekulasi ya. Risk kita berkurang nih udah nih kalau di sini ya. Aman. 60 pips. Saya akan tunggu gold sebentar ya di sini.
Gambar mukanya boleh digeser. Coba ya sebentar, saya coba bisa geser gak ya? Bisa sih, cuman nah saya geser ke sini aja ya. Tapi ini tetap ada frame-nya, nggak apa-apa lah ya. Saya berharap si goldnya 1500 950 aja. Oke, nggak dikasih ya goldnya. Kenapa di metadata saya nggak ada per XAU ya bang? Kebetulan saya masih pakai akun demo. Diklik kanan terus di show all di bagian market watch ya. Garis hitam itu MA berapa? Bukan hitam yang coklat ini maksudnya. Itu exponential moving average 90 ya bro. Bang, gold gue terlanjur open posisi di 1962. Apa tuh posisinya? Buy. Ya udah kalau buy itu nggak apa-apa, biarin aja ya. Jadi tapi stop lossnya jadi jauh gitu. 1437. Nggak apa-apa kok itu kalau buy. Oke. Akhir minggu juga bukakah bang pasarnya? Nggak, weekend Sabtu Minggu tutup ya. Coba analisa pakai SND dong. Oke, ya saya tunjukin, saya cari pairnya dulu ya. Nah ini kebetulan nih ya, saya Euro Jepangnya saya tunjukin aja ya. Oke. Nah ini kan supply, dia udah masuk area demand nih kan, si Euro Jepang Yen kan. Nah kalau udah masuk area demand gini kan, diam 30 udah masuk area demand. Kita cari confluence lain ya. Pertama tuh ini kok nggak kelihatan nih kayaknya. Jangan pakai ini deh. Ini aja nih ya. Nah ini saya kotakin hijau ini area demandnya dia kan. Kalau misalnya udah masuk area demand gini ya, ini kita tinggal cari aja confluence-nya tuh apa gitu. Nah confluence-nya bisa bentuknya kayak gimana, bisa divergence itu bisa. Terus bisa pakai chart pattern juga bisa ya. Apakah dia ada chart pattern yang bisa nunjukin reversal apa enggak gitu. Itu kotak-kotaknya bikin pakai apa, Bang? Kali ke ini, Bro, ke market ya. Ke bagian market, abis itu cari yang namanya color level. Kalau candle pattern bisa nggak? Bisa. Jadi pada saat dia masuk ke supply and demand area ini ya, terus dia muncul nih, misalnya muncul bullish engulfing atau bullish harami gitu, itu bisa juga ya. Yang penting tunggu swingnya jadi. Jadi ini kan belum ada swing nih ya, belum ada swing low terakhir kan. Ini kita jangan entry apa-apa dulu gitu. Tapi once dia udah turun ke area sini, terus dia udah bikin swing low di sini ya. Entah itu swing low-nya pakai candle pattern kayak atau enggak gitu ya. Itu kita sudah bisa entry gitu ya. Kita entry baru di situ, oke?
Itu bukannya HNS bang. HNS-nya yang mana nih? Ini maksudnya HNS-nya segini. Atau yang mana? Atau ini mau jadi yang gede? Nih, ini juga bisa nih HNS nih nanti nih. Tapi ini baru bikin shoulder kiri, kepala, dia mau bikin shoulder kanan. Ya berarti kalau ini jadi HNS gede kan kita masih bisa makan loh. Masih bisa makan segini loh. Ini berapa nih? 80 pips. Dengan SL-nya tuh cuma 30 pips. Jadi ini kan RR-nya bagus ya. Kayak gitu loh. Kalau yang kecil ini ya, ini HNS bukan? Iya betul ini HNS. Tapi ini perhatiin bro, ini udah habis bro. 1:1 udah kelar sampai ke bawah sini gitu. Jadi ini HNS-nya sudah selesai. Bukan HNS kalau udah terjadi ya bukan berarti dia bakal jebret ke bawah terus gitu. Dia kan ada caranya taunya target HNS itu berapa gitu kan. 1:1-in aja nih sama dia punya apa namanya? Shouldernya itu. Jadi dia sampainya tuh selesainya di daerah sini. Nah ini jadi confluence lagi kan. Kalau kita 1:1 nih, ini kan area TP-nya. Berhenti di sini, gabung lagi sama jadi confluence juga buat kita entry buy justru gitu loh. Perspektifnya beda-beda ya. Enggak sih, kalau SND sama. SND ya nggak mungkin beda-beda gitu. Yang namanya SND kan udah ada kelihatan ya, supply and demand area tuh seperti apa. Bang, gold bagusnya TP di berapa? 1980 tadi ya, kalau yang mau entry buy. Ini saya lagi nungguin dia di time frame kecil M15. Saya mau minta 1950 di sini. Trading itu apa ya? Ibaratnya kita yang penting sudah sesuai dengan apa? Sesuai dengan rules yang benar ya dalam trade. Ini kan kita tahu ya, ini kalau misalnya jadi entry kita tuh semua ada reasonnya gitu. Kayak misalnya di gold nih, kita mau buy kenapa? Alasannya karena dia udah break trend line ke atas, terus dia harganya bertahan. Nah, ini kalau kita teman-teman lihat ya di sini dia di reject terus kan. Kenapa dia di sini nggak langsung ke bawah sih gitu? Padahal kan bisa aja nih langsung ke bawah. Tapi di sini kenapa dia susah banget buat turun? Karena di sini ada pertama ada trend line yang sudah di break, yang kedua tuh ada resisten yang udah di break, sekarang jadi support gitu loh. Resisten yang jadi support. Makanya di area sini tuh dia bertahan. Ini saya nungguin harga di bawah 19.552 aja nggak dikasih dari tadi gitu kan. UJ 15 ada double bottom. Di mananya ya double bottom 5M15? Saya nggak melihat double bottom di M15. Bro Kelvin M15 nya double bottomnya yang mana bro? Bang permisi mau tanya, Astronaci buat CIT program tahun depan kok 2 kali lipat ya bang? Soalnya tadi pas nanya ke pihak asuransi nggak dibales. Mungkin karena ada tambahan ya, tambahan kurikulum segala macam kayak gitu. Itu moving average-nya beda ya sama yang kemarin. Sama aja, cuman yang di sini gue pakainya EMA 90 sama 200 aja gitu. Yang 2134-nya nggak gua nyalain.
Oh, EU atau EJ nih atau UJ. EJ ini belum double bottomnya belum ya, belum ada, belum terjadi. Kalau misalnya dia ke bawah sini nih harganya sampai bawah sini ini baru jadi double bottom gitu. Sampai ke 125 lebih sini sedikit terus dia naik itu double bottom tuh. Tapi untuk sekarang belum. Cuman kalau namanya bullish divergence ada kemungkinan bro. Jadi ini bullish divergence ini ya. Kayak gitu. Oh yang kecil jangan dihitung dulu bro. Ini kan masih satu swing ya, masih satu swing nih jangan dilihat dulu nih yang kecil gini. Jadi kalau mau compare double bottomnya tuh sama yang ini satu tarikan soalnya. Jadi satu tarikan tuh jangan dipakai double bottom. Sering noise soalnya. XAU gue bilang tembus 54 buy sampai 70 bener emang. Setuju gue setuju kalau dia 54 naik di atas kita buy. Kalau gue bisa lebih optimis jadi sampai 80 ya, 1980. GU, coba kita lihat GU ya. Dari tadi belum dibahas nih GU. GU tren bullishnya akan selesai kah bang? Belum ada tanda-tanda ini kalau GU untuk selesai tren bullishnya ya. Jadi dia secara trennya juga masih sehat. Mungkin aja ya, ini mungkin saja ini jadi reakumulasi ya. Kalau kalian belajar tentang market phase ya, ini mungkin masuk ke fase reakumulasi gitu. Jadi dia sudah jalan di sini ya, sudah partisipasi ya. Kemudian dia bikin reakumulasi, kemudian dia naik lagi ke atas gitu. Soalnya di sini belum ada tanda-tanda untuk apa namanya? Untuk balik arah juga gitu. Dia masih bikin higher high terus ya, masih bikin higher low juga. Alasan Bang Deril entry Aussie NZD tidak langsung nunggu. Tidak nunggu koreksi apa ya? Langsung entry. Karena saya udah hitung dia punya stop loss tuh sedikit ya, cuma 30 pips. Jadi buat saya itu saya lihat aja udah kalau cuman SL 30 pips buat akun saya tuh masih aman gitu. Tapi kalau misalnya kayak gold tadi, kenapa saya nggak langsung entry kan? Ya, ini bedanya nih. Kalau yang gold kenapa saya nggak langsung entry? Karena kalau gold itu range-nya besar. Jadi saya masih tunggu nih. Kayak sekarang dia udah di bawah kan nih ya. Dia udah di bawah. Nah ini saya tunggu nih sampai kalau bisa sih sampai 1950 gitu, sampai deket-deket dia punya SL-nya. Soalnya SL saya kan di sini nih ya, perhatiin di gold. SL saya tuh di bawah dia. Jadi saya tuh nunggu sebisa mungkin harganya tuh deket dengan dia gitu, dekat dengan SL saya. Saya kalau misalnya patokan SL saya tuh udah 50 sampai 40 itu saya baru masuk gitu. Euro USD bang di H4 ada divergence. Oke kita coba lihat ya. Tadi saya kelewat nggak ya? H4 ada divergence. Oke, ini saya hapus dulu nggak kelihatan. Belum jadi divergence-nya belum jadi sini di H4. Belum jadi bro divergence-nya. Di M30 ada double top. M30 ada double top itu betul. Betul ya. Di sini ini ada double top.
450 pips, 45 pips SL-nya. Tapi karena tren besarnya itu masih bullish ya, saya nggak mau ambil trade ini untuk sell sih. Agak ngeri ya kalau untuk sell Euro USD. Lebih baik saya tungguin dia turun ke area sini nih yang garis merah ini, terus saya entry di situ tuh. Buy. USD Jepang yen mulai reversal. Aduh, Euro Jepang yen saya gimana tadi ya? Euro Jepang yen ya. Ini saya kasih apa namanya? Contoh lagi ya. Ini saya ambil buy aja deh Euro Jepang yen karena alasannya, reasonnya sama ya. Ini SL-nya masih keukur sama saya gitu loh. SL-nya 30 pips masih oke lah. TP saya di atas sini. Kenapa di atas ini, Bang? Lihat ya, ini ada key level di sini ya. Mantul, rejection. Di sini rejection juga, rejection, key level. Jadi TP saya di sini aja deh. Nanti pas sampai yang area sini ya, yang sampai area sini itu saya mungkin akan ambil dulu setengah dan saya BEP-in nih. Saya ke BEP-in kalau udah sampai di sini. Yaitu which is itu 1:1 dari SL saya ya. Jadi 30 pips. Rumus saya itu adalah setiap posisi saya yang udah 1:1 saya BEP-in biasanya. Biar nggak turning jadi loss gitu loh. Bang, kalau TP menggunakan Fibo gimana? Mesti ada swingnya dulu bro. Kalau misalnya pakai Fibo. Bang, BEP yang bener tuh gimana? Soalnya setiap saya pindahin stop loss ke BEP malah kena shadownya tapi malah balik lagi ke arah TP saya. Makasih bang. BEP yang bener itu masing-masing orang beda-beda. Tapi kalau saya nih ya, saya pertama akan BEP kalau misalnya sudah 1:1 1:1 dengan saya punya SL. Jadi misalnya SL saya tuh tadi 40 pips ya. Berarti ketika dia sudah profit 40 pips, itu yang tadi SL 40 pips saya naikin ke BEP gitu. Jadi tujuannya supaya menjaga saya punya posisi floating nggak jadi minus lagi gitu. Oke. Tapi perlu diingat juga ya, untuk BEP itu harus dihitung spreadnya dan lain-lainnya, harus dihitung semua ya. Jangan sampai spreadnya nggak dihitung. Maksudnya BEP itu SL plus atau OP-nya di close bagian lotnya bang. Maksudnya BEP itu adalah SL-nya itu dinaikin ke harga entry kita, tapi dinaikin sedikit lagi supaya spread dan biaya komisinya tuh ketutup juga gitu. Itu namanya BEP. Oke. EJ terbang bang. Aduh, pengertian terbang tuh gimana ya? Enggak lah, nggak terbang nih, belum lah. Kalau terbang tuh sampai atas ini baru nih terbang gitu. Oke, mungkin live-nya sampai sini dulu ya. Semoga yang gua sharing di sini bisa bermanfaat. Buat kalian yang belum punya broker, sekali lagi gue ingetin, bisa join di OctaFX, linknya udah ada di description. Kalian bisa langsung join dan
menggunakan kode promo ya untuk dapetin bonus deposit. Dan juga kalau buat belum punya grup, masuk grup trading gua di aplikasi Discord, linknya juga ada di bawah. Oke. Dan buat yang suka seneng live trade seperti ini, gua minggu depan setiap Jumat ya gua ada live trade seperti ini. Kalian juga bisa hadir terus setiap hari Jumat jam 7 malam. Gua akan adakan live trade. Dan tentunya minggu depan juga ada live trade. Oke. Sampai sini dulu teman-teman. Sampai bertemu lagi di live berikutnya. Bye bye. Thank you semuanya yang sudah hadir. Luar biasa.